Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya, kali ini saya ingin update mengenai tinnitus ya, secara personal gitu, gimana tinnitusnya terjadi, lalu sekarang keadaannya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Sebelum saya menceritakan pengalaman tinnitusnya tadi dan pengalaman recovery-nya, saya pengen remind teman-teman berkaitan video saya sebelumnya. Jadi ada 3 hal yang saya resume gitu ya ketika kita terkena tinnitus, dan semoga teman-teman bisa ingat atau bisa menyampaikan ke orang lain yang mengeluhkan terkena tinnitus. Yang pertama itu datang ke dokter THT sesegera mungkin dan menyelesaikan treatment di dokter THT-nya gitu. Teman-teman boleh mencari second opinion atau ke dokter THT kedua gitu untuk meyakinkan apakah treatment yang dilakukan oleh dokter itu standar atau memang sesuai. Lalu kalau sudah yakin gitu ya, dilaksanakan treatmentnya sampai selesai seperti itu. Treatmentnya macam-macam. Untuk case saya, karena saya tinnitusnya yang pertama ada hearing loss, yang kedua ada sedikit flu gitu. Jadi yang dilakukan di tinnitus saya gitu ya 2 kali. Yang pertama adalah terapi steroid oral, bukan terapi ya, maksud saya obat steroid oral gitu. Yang kedua terapi hiperbarik. Yang ketiga konsumsi vitamin B, dan yang terakhir itu obat untuk mengurangi flu atau mengurangi dahak atau mengencerkan dahak atau mengurangi flu ya. Nah, untuk case yang tadi, misalnya teman-teman ada tinnitusnya disertai hearing loss atau ada flu atau demam sebelumnya, mungkin salah satu treatment umumnya yang tadi saya sebutkan, ada 4 tadi. Nah, kalau sudah treatment, maka yang kemudian teman-teman lakukan adalah mencari cara menghandle tinnitus. Istilahnya kita harus bisa menghadapi tinnitusnya itu dengan baik. Cara yang paling umum dilakukan itu adalah mencari atau membuat pengayaan suara. Jadi karena tinnitus itu sensasi suara yang didengar di telinga kita, apabila kita masih bisa mendengarkan bunyi lain gitu ya, kebanyakan teman-teman menggunakan bunyi lain sebagai sumber untuk mengurangi suara tinnitusnya yang tadi dirasa mengganggu. Nah, ini teman-teman bisa lakukan. Yang kedua adalah ada bentuk-bentuk terapi CBT gitu ya, yang membuat teman-teman terbiasa dengan tinnitusnya, itu juga bisa dicoba dilakukan. Yang ketiga adalah mencari support system atau lingkungan teman, entah itu komunitas, entah itu orang tua gitu, yang bisa suportif kepada keadaan kita di saat apapun. Jadi bisa jadi teman cerita dan sebagainya. Intinya kita jadi terfasilitasi yang pengen kita ceritakan, apa yang kita rasakan terfasilitasi. Nah, tadi cara menghadapi tinnitus ya, biar bisa menghadapi tinnitusnya di keseharian. Nah, yang terakhir, apabila hal-hal tersebut sudah dilakukan, sudah periksa dokter, sudah mencari cara menghandle tinnitus, dan teman-teman mungkin di beberapa case masih merasa terganggu dengan tinnitusnya, merasakan ada kurang nyaman gitu ya dari sisi mental, misalnya ada teman-teman yang sama mengalami depresi ataupun anxiety dan butuh bantuan lebih dari profesional, teman-teman bisa datang ke psikolog atau psikiater. Nah, nanti akan diadres tuh masalahnya, diidentifikasi, diberikan cara-cara menyikapi masalahnya, sampai di beberapa case mungkin teman-teman diberikan obat gitu ya, supaya secara hormonal keadaan teman-teman tadi bisa dikondisikan. Oke, itu ya untuk remind apa yang saya sampaikan sebelumnya apabila terkena tinnitus. Oh ya, untuk yang pertama tadi treatmentnya sangat beda-beda. Kalau case-nya mungkin teman-teman beda, kondisi penyerta tinnitusnya berbeda, tentu saja treatmentnya akan berbeda. Silahkan dikonsultasikan dengan baik, dengan jelas terhadap dokternya. Oke, sekarang masuk ke pengalaman pribadi ya, secara personal, gimana keadaan sekarang gitu ya. Kalau dari video sebelumnya mungkin teman-teman bertanya gimana keadaan sekarang gitu, boleh dibilang alhamdulillah keadaan saya cukup baik ya, sehat secara umum gitu kondisi sekarang.
Nah, kalau terkait tinnitusnya gimana? Nah, ini terkait tinnitus itu ada dua. Kalau saya boleh definisikan kesembuhan itu ada dua. Yang pertama adalah sembuh total secara recovery, tinnitusnya hilang, nggak kedengaran sama sekali. Yang kedua adalah sembuh dalam artian teman-teman sudah bisa menghadapi tinnitusnya dengan baik, bisa menghandle dengan baik sehingga tidak mengganggu lagi buat teman-teman. Di grup-grup di mana saya join gitu ya, grup tinnitus ada di Facebook juga ada, banyak yang bercerita bahwa mereka mengalami kesembuhan total, jadi sudah tidak merasakan tinnitusnya sama sekali, didengerin pun tidak ada gitu ya. Nah, tapi kalau saya parsial ya sebenarnya, tapi mungkin kalau secara umum saya bisa masuk kategori yang dua. Jadi kalau ditanyain tinnitusnya masih ada nggak, sekarang masih ada. Bunyinya seperti apa? Bunyinya nying seperti itu. Nah, sekarang di ruangan seperti ini gitu ya, tentu saja bunyi tersebut terdengar gitu. Tapi apakah terganggu gitu ya? Ya alhamdulillah saat ini sudah cukup bisa menyesuaikan diri, bisa terbiasa, jadi nggak mengganggu lagi ya, secara umum. Kok bisa nggak terganggu? Gimana caranya gitu ya? Dari beberapa literatur, bukan literatur ya, dari beberapa forum yang saya baca, dari beberapa masukan ataupun curhatan teman gitu ya, beberapa orang mengalami tahap yang kedua, jadi tinnitusnya masih ada tapi bisa menyesuaikan diri karena mereka belajar, mereka beradaptasi, perlahan-lahan mulai terbiasa dengan tinnitusnya gitu ya. Ada yang ya udah didengerin aja, it's okay, karena dia menyadari bahwa ketika mendengarkan tinnitus itu ternyata dia bisa merasakan keadaan yang nyaman atau aman, artinya di sekelilingnya nggak ada bahaya sebenarnya gitu. Akhirnya dia lama-lama terbiasa dan is okay gitu. Kalau ke saya mungkin sedikit unik ya, karena ada faktor keberuntungan atau rezeki, dimana dari tinnitus yang pertama dengan bunyi denging, beberapa bulan kemudian gitu ya, ketika saya ya belajar cara menghadapi tinnitusnya gitu, sudah melakukan treatment dan sebagainya, belajar menghadapi tinnitusnya, saya mengalami tinnitus yang kedua. Jadi bunyinya dengung, dan ini sangat berbeda. Waktu itu cukup panik, tapi karena saya teringat tadi ya, step-step tadi, saya langsung datang di hari pertama kena, langsung datang ke dokter THT. Di situ langsung minta kayak treatment lengkap, terus pemeriksaan yang lengkap gitu ya, beratnya ada pemeriksaan ya fisik telinga dan pemeriksaan audiometri gitu kita lakukan. Dan hasilnya memang di tinnitus yang kedua ada sedikit hearing loss tambahan gitu. Nah, treatmentnya yang standar tadi, jadi ada steroid oral, terus terapi hiperbarik, terus vitamin B, sama obat untuk mengencerkan dahak atau cairan ya ingus ya atau dahak. Nah, ketika itu saya lakukan, ternyata tinnitus yang kedua tadi dengungnya hilang. Jadi kembali lagi ke bunyi tinnitus yang pertama. Ketika saya mengalami ini somehow kayak klik kayak 180 derajat gitu. Cara saya menghadapi atau merasakan tinnitus yang pertama ini jadi sangat ringan gitu. Jadi yang tadinya saya merasakan sangat berat gitu, somehow bisa lebih ringan rasanya dan bisa lebih menerima dan bersyukur gitu. Mungkin partly karena diberikan kesembuhan di tinnitus yang keduanya gitu ya. Seperti itu. Jadi kondisi sekarang masih ada tinnitusnya, dan kalau saya kira-kira, saya pikir-pikir kondisinya sama pertama kali dengan saya terkena tinnitus yang pertama itu, masih kemungkinan masih sama. Cuma cara menghadapinya gitu sekarang yang berbeda. Respon saya nggak lagi panik, nggak lagi merasa sedih atau depresi gitu. Ya partly ya tadi ya, partly keberuntungan atau ya istilahnya rezeki. Nah, lalu kegiatan sehari-hari seperti apa? Ya, kegiatan sehari-hari di usia-usia kerja seperti ini tentu saja kerja kantoran. Ketika pertama kali kena tinnitus itu memang cukup sebenarnya kalau secara kerjaan, selama masih bekerja itu masih bisa menyelesaikan tas-tas pekerjaan, tapi di luar pekerjaannya itu cenderung mengkhawatirkan tinnitusnya, cenderung pengen sembuh, cenderung ya tadi mungkin ada rasa sedikit sedih dan depresi. Tapi untuk pekerjaannya
kalau dibilang bisa menyelesaikan bisa, cuma mungkin dulu di awal-awal sedikit terinterupsi dengan kegiatan untuk mencari dokter, melakukan treatment seperti itu. Ketika itu sudah dilakukan, ya yang tersisa ya tadi gangguan yang umum dirasakan pasien dengan tinnitus itu adalah terobsesi dengan suaranya. Jadi kayak kalau suaranya nggak ada tuh justru mencari karena pengen atau berharap suaranya memang benar-benar nggak ada gitu. Tapi efeknya justru lucu. Jadi ketika kita merasakan di luar rumah gitu nggak terdengar suaranya, malah kita mencari-cari suaranya gitu, ada nggak sih sebenarnya. Oh ternyata ada. Nah setelah ada muncul ya pengen sembuh dan sebagainya. Hal itu yang kerap kali dialami oleh teman-teman dengan tinnitus. Jadi mereka sedikit kita ya sedikit terobsesi dengan suaranya, yang efeknya justru sebenarnya nggak positif gitu, karena kita malah mencari-cari suaranya dan bisa jadi malah kembali ke keadaan misalnya kita udah belajar gitu, kembali ke keadaan awal dimana kita baru terkena tinnitus gitu ya, bertanya-tanya kenapa sih gue terkena, kenapa sih seperti ini, gimana sih cara nyembuhinnya, ya kayak seperti itu sih. Nah yang saya ceritakan tadi setelah kena tinnitus yang kedua dan recover, pertanyaan-pertanyaan ini somehow hilang. Obsesi saya terhadap suara tinnitusnya somehow juga boleh dibilang berkurang atau hilang gitu ya. Jadi sekarang berkegiatan sehari-hari ya seperti sebagaimana sebelum terkena tinnitus. Ya alhamdulillah keadaannya sekarang sedang ya mungkin bisa dibilang ya sedang sehat ya, sehingga saya sempatkan bikin video ini gitu ya. Pasti keadaan kita akan berbeda juga tergantung tubuh kita atau pikiran kita merespon apa yang terjadi baik di luar tubuh kita ataupun dalam tubuh kita. Nah karena sekarang tubuh saya sekarang sudah bisa menerima gitu ya ibaratnya bunyi tinnitus tadi, jadi bunyinya ada tapi tidak merasa panik, tidak merasa terganggu seperti itu. Berkegiatan ya tadi, kerja kantoran dari pagi sampai siang dilakukan gitu, dan alhamdulillah aman-aman aja sebagaimana seperti sebelum terkena gitu. Nah mungkin masukan buat teman-teman yang sedang ada di fase dimana teman-teman terobsesi dengan tinnitusnya gitu ya, mungkin sudah melakukan treatment dan sebagainya, tinnitusnya masih ada, ya boleh istilahnya berfokus mencari cara untuk kesembuhannya. Yang kedua itu diiringi dengan membiasakan diri untuk melakukan task sebagaimana sebelum teman-teman terkena. Nah kadang-kadang sifat atau rasa obsesi ini membuat teman-teman jadi enggan melakukan berbagai hal gitu yang sebelumnya dilakukan. Misalnya sebelum tinnitus teman-teman suka olahraga, setelah tinnitus tiba-tiba jadi enggan. Sebelum teman-teman terkena tinnitus suka melakukan ABCDE dari pagi sampai sore, setelah terkena tinnitus somehow jadi diem gitu. Nah ini yang perlahan-lahan dilakukan lagi, bangun tidur misalnya, merapiin rumah, habis itu olahraga, mandi, habis itu kerja, pulang, terus melakukan ya tadi istirahat. Pokoknya task yang sebelumnya dilakukan di keseharian itu mulai dilakukan lagi perlahan-lahan. Itu yang pertama. Tips yang kedua mungkin adalah memastikan kondisi apapun itu di sekitar kita gitu ya, baik secara kesehatan ataupun kondisi lingkungan gitu, kita pastikan aman dan nyaman. Usahakan kalau bisa sebisa mungkin ya membuat ya keadaan nyaman yang secara nggak langsung membuat tubuh kita berpikir bahwa oh iya sebenarnya kita kondisinya bagus, kondisinya baik, tidak mengalami masalah, tidak ada bahaya gitu ya, dalam artian bahaya bencana ataupun misalnya hewan buas ataupun hal-hal yang sifatnya urgent dan harus dilakukan gitu ya, secara apa ya bersifat dangerous gitu, nggak ada. Di situ tubuh kita akan mungkin perlahan akan bisa menerima keadaan yang walaupun ada tinnitus tapi secara umum keadaannya aman dan nyaman gitu di sekitar kita. Siapa tahu ya hal ini bisa membantu tubuh kita untuk beradaptasi dengan tinnitusnya tadi.
Itu 2 tips yang paling mungkin bisa saya berikan ya terakhir ya. Nah, satu lagi ya tadi ya, kesyukuran ini secara teori mudah dilakukan mungkin, tapi secara praktek bisa jadi hal yang paling menantang gitu ya. Artinya gimana kita memposisikan diri kita sekarang dengan apapun keadaan kita sekarang dipandang sebagai state yang paling baik gitu, bahwa state yang sekarang itu udah state yang paling baik dan bisa lebih baik lagi. Cara pandangnya somehow di set seperti itu. Aku tuh udah di titik ini, udah alhamdulillah sekali gitu ya. Apalagi kalau nanti aku akan sembuh misalnya, apalagi kalau nanti aku bisa melakukan atau mencapai cita-cita seperti itu, maka akan lebih baik lagi. Jadi sudut pandang yang positif seperti itu yang mungkin bisa dibangun ya. Secara teori ini sih saya ngomong teori ya, jadi ngomong teori gimana cara bersyukur gitu ya, dengan menganggap apa yang kita punya sekarang ya itu aja, hanya punya sekarang itu kita lihat sebagai titik yang paling baik yang bisa akan bertambah baik lagi ke depan, sama seperti itu, dilihat yang baik-baiknya ke depan gitu. Kalau sekarang saya masih sehat seperti ini, ya apalagi kalau nanti ya tadi yang misalnya masih sehat tapi masih enggan berkegiatan, saya sudah sehat seperti ini, apalagi kalau nanti saya berkegiatan lagi, misalnya sama ada teman-teman yang ke depan pengen bercita-cita misalnya sekolah lagi, atau bercita-cita pengen jadi entrepreneur seperti itu, atau cita-cita apapun, target kecil apapun gitu yang pengen dicapai gitu ya, apalagi kalau target tercapai misalnya seperti itu, tapi sudut pandangnya yang positif gitu ya. Nah, kalau bisa melihat seperti itu, bisa melihat bahwa ini ya memang keadaan ini adalah keadaan aja gitu, keadaan saya seperti ini, dan ini udah paling baik dan bisa lebih baik. Mungkin seperti itu salah satu tips atau saran tambahan yang secara teori mudah diomongin ya. Sekarang pun saya lagi di step dimana saya bisa ngomong hal tersebut gitu ya. Ya semoga kita semua bisalah memposisikan diri di saat apapun dengan titik yang bersyukur tadi. Oke, terakhir itu ya update dari saya. Terakhir, kembali lagi saya doain ke teman-teman semua, semoga teman-teman ataupun kalau ada family yang terkena tinnitus bisa sembuh, bisa recover, baik itu recover secara kesembuhan total, udah nggak dengar lagi nih tinnitusnya, and that will be a very very blessed ya. Dan yang kedua, sembuh secara bahwa tinnitusnya masih ada, tapi teman-teman sudah tidak terganggu sama sekali, sudah terbiasa, sudah tidak terganggu sama sekali. Ya, kita sama-sama belajar untuk bisa di titik itu gitu ya. Dan semoga teman-teman semua bisa menjaga kesehatan ya di tengah kondisi yang challenging seperti ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan bisa menjaganya juga. Jadi ya diberi secara karunia dan secara ikhtiar kita bisa menjaganya bersama-sama. Itu aja. Kalau ada komentar, kalau ada cerita gitu tentang tinnitus, silahkan diceritakan di kolom komentar. Siapa tahu ada teman-teman lain yang mampir juga ke video ini dan bisa saling bercerita di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.